Baik teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya atau materi terakhir sebelum UTS ini yaitu leasing. Semoga teman-teman paham ya. Oke, leasing. Mungkin udah nggak asing, tapi apa sih definisi dari leasing? Leasing adalah serangkaian proses di mana suatu pihak dapat memperoleh atau menggunakan fixed asset tertentu, fixed asset tertentu melalui suatu perjanjian atau kontrak selama periode yang telah ditentukan. Jadi simpelnya leasing ini adalah kegiatan gitu ya, kegiatan dalam keuangan di mana terjadi perjanjian untuk sewa menyewa. Ya, kata kunci adalah sewa menyewa. Jadi ada pihak yang menyewakan fixed asset dan ada pihak yang menyewa fixed asset gitu ya. Nah, eh, kita kenalan dulu sama yang namanya leasing dan lessor. Leasing ini adalah istilah untuk pihak yang menyewa atau menggunakan fixed asset. Dan lessor adalah pihak yang memberikan sewa atau pemilik fixed asset gitu. Gimana nih alurnya gitu ya? Gimana keterkaitan antara leasing dan lessor? Jadi si lessor ini dia punya fixed asset gitu ya. Dia punya fixed asset dan ingin menyewakan. Ada pihak namanya leasing, dia pengen nyewa fixed asset. Nah, kenapa lease ini harus menyewa gitu ya? Let's say kayak gini, fixed asset itu kan jenisnya kayak misalnya mesin produksi kayak gitu ya, atau kendaraan yang memang besar kayak gitu-gitu. Nah, lease ini misalnya adalah perusahaan yang produksi barangnya itu seasonal gitu. Atau dia punya satu jenis produk yang seasonal. Let's say setiap lebaran dia produksi satu barang tertentu gitu ya, menggunakan mesin besar. Nah, karena produk ini cuma diproduksinya satu kali dalam setahun, sayang dong kalau misalnya dia beli mesin produksi gitu ya. Jadi dipertimbangkan untuk menyewa aja gitu. Nyewanya dari siapa? Dari lessor atau pihak-pihak yang punya mesin tersebut dan mau menyewakan. Nah, akibat dari kegiatan sewa menyewa ini tentu ada namanya pembayaran sewa yang dibayarkan lisi kepada lessor. Gitu ya teman-teman ya. Semoga paham. Selanjutnya kita masuk ke types of lease. Jadi ada dua jenis leasing. Yang pertama itu operating lease dan yang kedua itu financial atau capital lease. Nah, operating lease ini dia itu bedanya sama financial lease itu adalah di masanya aja, masa nggak buat sekarang ini di masa periodenya gitu ya. Kalau operating lease ini biasanya lebih sebentar atau 5 tahun atau kurang lah dari 5 tahun. Tapi kalau kalau misalnya financial lease ini lebih lama dari periode operating lease gitu. Jadi intinya financial itu lebih lama dibanding operating. Apalagi bedanya? Kita masuk ke breakdown masing-masing leasing ya. Pertama, operating lease dulu. Operating lease ini yang pertama kontraknya itu bisa dibatalkan sebelum masa sewa habis. Nah, misalnya sewanya itu 5 tahun gitu ya. Tiba-tiba di tahun ketiga udahlah kayaknya gue gak produksi lagi gitu. Ya udah nggak apa-apa, bisa dibatalin. Terus yang kedua, fixed asset yang disewakan memiliki umur ekonomis yang lebih panjang dibanding dengan jangka waktu sewanya. Misalnya, kita mau nyewanya mesin produksi, dia itu umur ekonomisnya 10 tahun gitu, tapi kita cuma sewanya 5 tahun. Yang ketiga, di akhir masa sewa, lisi diberi pilihan untuk membeli atau tidak fixed asset yang disewanya. Keempat, total nilai pembayaran kontrak sewa secara keseluruhan lebih rendah nilai daripada biaya investasi awal untuk memperoleh fixed asset yang disewakan. Nah, masuk ke financial capitalist. Bedanya yang tadi pertama, kalau operating bisa dibatalin, kalau financial ini tidak bisa dibatalkan. Nah, bagi lisi, kewajiban pembayaran sewa menyerupai long term debt atau LTD, sehingga apabila terjadi gagal bayar, dapat menyebabkan kepailitan. Mungkin biayanya, bukan mungkin ya, karena jenisnya sama kayak LTD, akan ada interest yang digunakan, ada juga pembayaran yang cukup besar gitu ya. Ketiga, total nilai pembayaran kontrak sewa secara keseluruhan lebih tinggi nilainya daripada biaya investasi awal untuk memperoleh fixed asset yang disewakan. Selanjutnya, transfer kepemilikan fixed asset yang disewakan akan ditentukan di akhir masa sewa. Lalu, ada opsi untuk membeli fixed asset yang disewakan pada tingkat harga yang wajar. Terus, jangka waktu sewanya mencakup 75% atau lebih dari perkiraan umur manfaat. Kalau tadi harus kalau operating itu umur ekonomisnya lebih panjang daripada jangka sewanya, tapi kalau misalnya financial ini biasanya jangka sewanya mencakup 75% atau lebih nih dari umur ekonomisnya.
Kayak tadi, misalnya mesinnya itu 10 tahun ya umur ekonomisnya. Nah, bisa aja pakai financial lease ini kita menyewanya itu 8 tahun gitu. Jadi mencapai 80% dari umur ekonomisnya. Terus selanjutnya, saat awal kontrak atau perjanjian sewa, present value dari pembayaran sewanya harus mencakup 90% atau lebih dari market value dari fixed asset yang disewakan. Gitu. Nah, di sini ada leasing arrangement. Yang pertama ada direct lease. Kalau ini lessor memiliki sendiri fixed asset yang akan disewakan ke leasing. Jadi langsung, oh perusahaan ini punya mesinnya, langsung aja mau disewakan kepada leasing. Nah, selanjutnya ada saat ini dulu ya, sales and leaseback, yaitu leasing menjual fixed asset yang dimiliki ke lessor, untuk kemudian leasing akan menyewa fixed asset tersebut dari lessor. Maksudnya gimana nih? Jadi kayak gini, teman-teman. Uh, Kayak tadi ya, udah terlanjur beli mesin nih, ternyata dipakainya cuma sekali setahun gitu kan ya, sayang dong, mesin makin rusak gitu ya, biaya maintenance juga masih jalan gitu ya. Akhirnya dia berpikir, gue jual aja kali ya mesinnya, nanti gue sewa. Jadi dijual dulu fix asetnya, dapat uang masuk kan ya kalau dijual ya. Nanti kita bisa uh, bikin cost untuk lease-nya, untuk leasingnya, dan itu lebih kecil costnya dibanding memiliki fix asetnya kayak gitu. Terus yang ketiga, leverage lease. Jadi lessor akan menyediakan dana 20% untuk membeli fix aset yang disewakan, di mana kekurangannya akan disediakan oleh pemberi pinjaman atau supplier. Jadi di sini ada pihak ketiga. Jadi lessornya mau menyewa, tapi dia sendiri belum ada fix asetnya kayak gitu ya. Ini sistem dari leasing lagi lah. Terus ada lease clause. Pertama ada maintenance lease, ada renewal options, ada purchase options. Nah, maintenance lease ini adalah dalam operating lease payment sudah termasuk maintenance cost, insurance cost, dan tax. Tapi kalau misalnya dalam financial atau capital lease, biasanya maintenance cost dibayarkan sendiri oleh lessee. Maksudnya gimana sih? Kan ini sifatnya itu adalah fixed asset. Tentu ada biaya untuk perbaikan kayak gitu ya. Tadi contohnya mesin produksi, kan kita sewanya 5 tahun ya, kan nggak mungkin nggak ada biaya perawatan gitu ya. Nah, itu namanya ada maintenance list atau maintenance cost-nya. Nah, biasanya nanti di soal dia tahu nih, kira-kira yang bayar maintenance cost-nya ini siapa? Lessee atau lessor, kayak gitu ya. Terus yang kedua, renewal options. Inilah hak untuk lessee dalam operating lease untuk melepaskan fixed asset yang disewakan pada akhir masa. Kebalikannya, ada purchase options. Ini hak bagi lessee dalam operating maupun financial capital lease atau capital lease untuk membeli fixed asset yang disewanya pada tingkat harga yang telah ditentukan. Jadi ada dua tadi ya, boleh di akhir masa periode boleh beli fixed assetnya atau boleh lepas aja. Kalau lepas dia namanya renewal options. Kalau misalnya beli lagi, dia namanya purchase option. Kayak gitu. Nah, di sini sebenarnya nggak ada rumus tertentu yang kita gunakan, tapi ada 3 step yang harus teman-teman perhatikan dalam perhitungan. Pertama, kita itu harus hitung dulu nih, interest dan principal component of loan payment. Jadi gini teman-teman ya, POV kita di sini adalah sebagai perusahaan yang menyewa, atau kita sebagai leasing. Nah, di bab ini kita mau tahu nih, kira-kira keputusan apa yang harus kita buat? Beli mesin, beli fix aset kah? Atau dengan leasing aja kah? Gitu. Jadi kira-kira mana sih yang lebih menguntungkan gitu ya? Karena kan kayak gini teman-teman ya, kalau beli, kita sekali bayar aja gitu ya. Tapi kalau misalnya nyewa kan kita terus-terusan bayar nih dalam jangka waktu periode tertentu. Kira-kira untung nggak sih gitu ya? Nah inilah kita mau bandingin antara purchase dan juga leasing gitu. Purchasing dan juga leasing. Nah step perhitungannya pertama kita tentuin dulu kira-kira berapa sih interest dan principal component of loan payment. Jadi asumsinya kalau kita purchase, nggak pakai uang kita sendiri, tapi kita minjem dari bank, gitu ya. Kedua, kita ngitung after tax outflow purchasing. Jadi kita lihat kira-kira berapa sih uang yang kita keluarin kalau misalnya kita purchase, gitu. Setelah tax. Ketiga, cash outflow purchasing versus leasing, gitu ya. Jadi ini 3 step yang akan kita gunakan untuk menghitung leasing. Karena nggak ada rumus tertentu,
kita perlu perhatikan ini aja dulu, dan kita langsung masuk ke soal gitu. Sampai sini kalau masih ada yang bingung terkait materi, boleh ditanyakan. Silakan ditanyakan ya. Kita nanti ketemu lagi di pembahasan problem. Oke, teman-teman. Kita masuk ke problem 4 dulu ya. Nah, di sini ada perusahaan nih sedang mempertimbangkan akan membeli atau menyewa traktor untuk kegiatan usahanya. Dalam hal ini, perusahaan ini memutuskan untuk membeli traktor. Apabila membeli traktor ya, kalau membeli traktor, maka dia harus membayar uang muka sebesar 44% dari total harga traktor, yaitu 125 juta. Terus cicilannya adalah 14.500.000 per tahun selama 5 tahun. Nah, diketahui saat akhir tahun kelima harga jualnya itu adalah sebesar 50 juta. Tapi kalau dia lease atau nyewa, ya, kalau nyewa dia itu bentar, dia itu harus membayar uang muka sebesar 25 juta. Terus, sorry, 25 juta nih kalau misalnya dia lease gitu ya. Di mana biaya sewanya adalah 25 juta per tahun selama 5 tahun. Apabila tabungan Evangels Corp ini returnnya 10% per tahun, terus tarif pajaknya adalah 25%, maka tentukan keputusan yang terbaik. Saat menghitung, asumsikanlah time value of money diabaikan. Gitu ya. Jadi kita nggak perlu ngitung present value of money-nya atau future value of money-nya. Oke, pertama, kalau dia beli dulu nih ya, purchase cost-nya. Kita mau hitung kira-kira dari sisi total cost-nya aja, total biayanya. Jadi nggak usah pakai 3 step tadi, karena dia bilang value of money-nya diabaikan. Pertama, dia bilang, kalau kita mau beli, kita harus bayar uang muka dulu nih, 44%. Atau bahasa Inggrisnya down payment. Gitu ya. Itu namanya down payment. Jadi, 44% dari harganya. Harganya itu 125 juta nih, teman-teman. Maka uang mukanya adalah sebesar 55 juta. Ya. Terus, kita juga harus bayar pajak dong. Ya, kalau lagi beli, pajaknya sebesar 25% atau sales tax. Nambah dong, nambah beban kita dong bayar pajak ya. Berarti 25% kita kali sama harganya. Berarti kita harus bayar pajaknya itu 31 juta sekian. Nah, ini hal-hal kayak gini nih yang harus diperhatikan kalau kita membeli fixed asset. Tax-nya harus kita yang bayar. Gitu. Nah, tapi kita kan tetap harus bayar cicilan ya. Cicilan itu adalah 14.500.000 per tahun selama 5 tahun. Maka selama 5 tahun itu kita mengeluarkan payment berapa? 14.500.000 kita kali sama periodenya 5 gitu ya. Oh, biayanya selama 5 tahun 72 juta sekian gitu. Nah, opportunity cost of the down payment. Nah, kira-kira berapa sih opportunity cost yang akan kita relain kalau misalnya kita ngeluarin uang segini untuk beli gitu ya. Ini kita kalikan dengan returnnya 10%. Dikali sama 5 tahun gitu ya. Kan per tahun. Maksudnya apa sih, Kak? Opportunity cost of down payment gitu ya. Di keuangan itu kayak gini teman-teman. Satu keputusan artinya kita akan merelakan keputusan yang lain. Let's say perusahaan ini kan harus bayar uang muka 55 juta. Tapi kan dia punya pilihan untuk berinvestasi ya, gitu ya. Dia punya 55 juta nih. Apakah dia beliin traktor alias dia bayarin untuk uang mukanya? Kalau misalnya iya, berarti kan dia harus merelakan kesempatan untuk berinvestasi gitu ya. Di mana investasi ini return-nya 10% per tahun. Gitu. Jadi inilah biaya yang dia relakan, kayak gitulah ibaratnya. Kenapa sih Kak ini harus dihitung atau dimasukkan ke dalam total cost purchasing? Ya, kita mau lihat kira-kira
gimana sih keuntungan atau kerugiannya, kayak gitulah ibaratnya ya. Nah, selanjutnya kita harus kurangin dia sama kira-kira setelah 5 tahun ini dia laku berapa gitu. Estimate trade in value of fixed asset at the end of loan. Dia kan bilang bisa dijual lagi 50 juta. Berarti ini menjadi pengurang nih teman-teman. Ibaratnya setelah 5 tahun kita mau jual lagi. Berarti ada uang masuk ya, 50 juta. Jadi total cost of purchasing-nya atau biaya kalau kita beli adalah 136.200.000 gitu, 250.000. Sekarang kalau kita sewa gimana nih? Ada uang muka juga, tapi lebih kecil, yaitu 25 juta. Berarti down payment-nya 25 juta. Total lease payment. Berarti payment itu kan 25 juta nih biaya sewanya per tahun. Tapi selama 5 tahun, berarti 25 juta ya, kita kali sama 5. Ya, 125 juta. Sama kayak tadi, kita harus hitung dulu opportunity cost of initial investment. Berarti 25 juta kita kali sama return-nya 10%, kita kali sama periodenya 5. Maka 12.500.000. Ternyata total cost of leasing-nya adalah 162.500.000. Lebih besar biayanya kalau leasing, kalau nyewa. Maka keputusannya adalah sebaiknya perusahaan ini memilih alternatif purchasing karena menghasilkan total cost yang lebih rendah. Gitu. Ini adalah perhitungan singkatnya teman-teman ya. Kita tidak asumsikan time value of money, tapi kan time value of money itu sangat-sangat mempengaruhi gitu ya. Jadi ini adalah problem 4. Kita akan bahas lebih detail lagi di problem 3. Sampai sini kalau mau tanyain silahkan tanyakan dulu ya. Lanjut. Lanjut ke problem 3. Nobata Inc. membutuhkan 2 kendaraan operasional baru. Berdasarkan analisis pasar, perkiraan harga kendaraan itu adalah 85 juta per kendaraan. Ya. Di mana tarif pajaknya adalah 25%. Dalam hal ini, dia punya dua alternatif. Kalau nggak beli, ya leasing gitu ya. Pertama, purchasing dulu. Purchasing, Nobata Inc. akan membeli ini dengan pinjaman ke bank Giant gitu. Dapat membeli kendaraan operasional dengan menggunakan dana yang dipinjam dari bank Giant. Dana yang dipinjam ini adalah sebesar harga perkiraan. Jadi dia minjemnya pas dengan harga perkiraan. Dan pinjaman akan diangsur setiap akhir tahun selama 3 tahun dengan tingkat bunga yaitu 3,5% per semester. Dengan alternatif purchasing, total biaya pemeliharaan kendaraan operasional 5 juta ini akan ditanggung oleh Saneo sebagai salah satu fasilitas pembelian. Ini kan perusahaan Nobata. Ya, dia itu belinya dari Saneo. Berarti maintenance cost-nya itu Saneo yang nanggung. Berarti ini 5 juta ini tidak masuk ke kita. Kendaraan operasional baru akan didepresiasi dengan metode MACRS 3 tahun. Oke. Sekarang, kalau dia nyewa, Nobata Inc. dapat nyewa kendaraan operasional dari Sazukai Inc. dengan membayar uang sewa 40 juta per tahun per kendaraan. Ya, perusahaannya ya. Di mana uang sewanya akan dibayarkan setiap akhir tahun selama 3 tahun. Dengan alternatif leasing, total biaya pemeliharaan kendaraannya 5 juta per tahun akan tanggung oleh Nobata, ditanggung sama kita, sama Lisi, sebagai Lisi. Selama masa akhir tahun tidak ada perjanjian bahwa Nobata Inc. dapat membeli. Jadi tidak ada perjanjian pembelian fixed asset. Ya, tidak ada. Oke. Pertama, apabila cost of debt after tax-nya ini sama aja kayak return 6%, hitunglah present value of cash outflow untuk masing-masing alternatif. Kedua, alternatif terbaik apa? Dan yang ketiga, perhitungan dibulatkan ke satuan terdekat kecuali PVIF 4 angka dan koma. Oke. Ya. Kita mau lihat dulu berapa sih case outflow masing-masing alternatif ya. Kita masuk ke step-step tadi teman-teman. Pertama kita hitung dulu interest and principal component of loan payment-nya. Baru ke after tax outflow dari masing-masing dan kita bandingin
kira-kira gimana purchasing versus leasingnya. Oke? Oke ya, dari sini kita tahu kalau purchasing si Nobata ini bakal minjem ya, minjem uang. Minjem uang itu berapa pinjaman uangnya atau total debt-nya? Sebesar harga perkiraan pasar. Dia bilang perkiraan itu lalu 85 juta per kendaraan. Dia butuh 2 kan? Maka total pinjamannya adalah 2 kali 85 juta. Yaitu 170 juta. Oke? Nah, periodenya berapa? 3 tahun ya. Selama 3 tahun akan diangsur. Interestnya berapa? Bunganya berapa? Rate-nya berapa ya? 3,5 per semester. Berarti per tahunnya adalah 2 kali 3,5. Ya. Sorry, lupa terus dia harus koma titik. Terakhir, taxnya. Pajak yang berlaku 25%. Kita hitung dulu, kira-kira setiap kali cicilan tuh bayarnya berapa ya? Loan payment itu namanya, atau cicilan lah gitu. Cicilan yang harus dibayar tuh besarannya berapa? Karena dia bilang setiap akhir tahun, maka kita pakai rumus ordinary annuity, yaitu total debt-nya kita bagi sama 1 min 1 per 1 plus R pangkat N per R. Total debt-nya adalah 70 juta. Kita bagi sama 1 min 1 dibagi 1 plus 7%, 7% pangkat 3, pangkat N-nya 3 ya teman-teman ya. Pangkat 3, ini kan udah ditutup ya berarti ya. Warna ungu. Dibagi sama 7%. Hasilnya adalah 64.778,783. Ini adalah cicilannya setiap tahun. Cicilan setiap tahun. Nah, kita dapat teman-teman yang namanya present value of cash outflow dari purchasing. Sorry. Kita lihat dulu nih tadi stepnya ya. Sorry, ini agak gelap. Pertama, hitung dulu nih interest and principal-nya ya. Berarti di sini. Aduh, sorry teman-teman. Nah, kita tahu nih cicilannya tiap tahun itu 64 juta. Kira-kira berapa sih interest and principal component of loan payment-nya? Gitu ya. Loan payment atau cicilan bahasa Indonesia-nya ya. Tiap tahun pasti sama ya, besarnya segini. Ya, sama kan ya. Tiap tahun besarannya. Salah. Maka dari tahun pertama sampai tahun ketiga sama ya. Ketika tahun pertama, beginning of year principal-nya adalah atau tahun pertama jumlah utangnya berapa sih? Berarti masih total ya, 170 juta. Nah, berapa interestnya atau bunga yang harus dibayarkan? Berarti rate dikali sama beginning of year principal. Kali 7%. Berarti dari utang yang segini dan cicilan segini, bunganya 11.900.000. Maka payment of principal-nya adalah, jadi kan total sini kan udah sama bunganya ya teman-teman ya. Nah, kira-kira buat pembayaran pokoknya berapa? Berarti loan payment-nya kita kurang sama interest. Oh, ternyata dia membayar pokok pinjaman itu 52 juta sekian. Maka sisa utangnya di tahun pertama adalah
170 dikurang payment of principal. Tinggal 117 sekian. Tahun kedua, berarti kan utangnya tinggal segini ya. Tapi cicilannya tetap segini kan. Nah, interestnya berkurang dong. Berarti segini dikali sama 17%. 8 juta. Dari cicilan yang besaran 64 juta sekian, interestnya 8 juta gitu ya. Maka untuk pembayaran pokok pinjamannya, loan payment dikurang sama interest. 56. Sisa pinjaman di tahun kedua, berarti tahun pertama dikurang sama payment of principal. Tinggal 60 juta ya utangnya ya. Berarti tahun ketiga, utangnya kan tinggal 60 juta. Dia bayaran 64 nih cicilannya. Berarti interestnya berapa sih? Ini dikali 7%. 4 juta sekian gitu ya. Maka payment of principal-nya atau pembayaran untuk pokok pinjamannya adalah payment dikurang sama interest. 60 juta sekian. Maka tahun ketiga dikurang sama ini. Nah, hasil akhir harus 0 karena kan habis lunas. Ya, lunas pembayarannya. Inilah interest of principal component of loan payment-nya. Ya, tabel-tabel ini ada loan payment, beginning of principal, payment of interest, payment of principal, dan end of year of principal. Kalau teman-teman mencapai angka 0, berarti teman-teman hitungannya udah benar. Ya, gitu. Di sini juga udah ada nih, payment of principal tuh apa dikurang apa, end of year-nya apa dikurang apa. Ya. Step kedua, kita hitung after tax outflow dari purchasing. Kira-kira total dari pengeluaran ini berapa sih? Ya, outflow, uang yang keluar. Pertama, di sini ada kolom end of year, tahunnya 1-3, periodenya ya, sesuai periode. Yang kedua, ada kolom loan of payment. Sama aja nih kayak ini berarti. Kita bisa copy ya. Selanjutnya, ada maintenance cost. Kita lihat, kalau purchasing, tadi dia bilang, yang nanggung biaya pemeliharaan adalah Saneo, bukan Nobata. Kita kan Nobata ya, berarti kita tidak dikenakan maintenance cost. Jadi 0 aja semuanya. Oke. Selanjutnya, ada depresiasi nih, kolom depresiasi. Berarti kita kaliin pakai metode MACRS. Tahun pertama berarti 33%. Ingat, depresiasi kita harus kalikan dengan total biayanya. Ya, total kendaraannya. Atau total fixed asetnya. Tahun pertama depresiasinya 56 juta. Tahun kedua 45% ya. 45%. Sorry. 45% dikali 170 juta tadi ya total asetnya ya. Tahun ketiga 15%. Berarti 15% kita kali sama 170 juta. 170 juta apa tadi? Ya itu tadi total fixed asset ya. Selanjutnya, kolom selanjutnya adalah interest atau bunga yang kita bayarkan ya. Bunga yang kita bayarkan adalah, kita copy aja dari sini ya, bunganya ya. Kita bayarkan payment of interest. Oke. Selanjutnya, total deductions atau total pengurangan. Yaitu maintenance cost ditambah depresiasi ditambah sama interest. Kolom kedua sampai kolom keempat. Kita jumlahkan semua kolom kedua dan keempat. Tax shield-nya atau tax rate-nya. Tax yang harus kita bayarkan atau pajak yang kita harus bayarkan adalah tax rate-nya. Tadi berapa? Tax rate-nya 25% ya. 25% kita kalikan terhadap total deduction, kolom kelima. 17 juta, kita kali 21 sampai ke 7 juta sekian. Maka after tax cash outflow-nya adalah loan payment ditambah dengan maintenance cost dikurang sama tax shield-nya. Kolom 1 ditambah dengan maintenance cost
ditambah dikurang sama teksnya. Ya, ini kita bisa copy ke bawah. Oke, step kedua selesai. Cepet ya. Teks yang ketiga, kita bandingkan cash outflow kita, purchasing dan juga leasing. Kita bikin tabelnya di sini, end of year, ada purchasing, after tax cash outflow, PVF atau rate dari present value-nya, terus kita cari present value of cash flow-nya. Di sini juga sama, ya, after tax cash outflow, PVF, dan juga PV-nya. Oke, kita masukin dulu ya yang purchasing. Kita pakai, kan kita udah dapat nih after tax cash outflow-nya. Kita mau cari kira-kira present value-nya berapa, gitu ya. Harus kita kalikan dengan present value interest factor-nya, atau PVF. Yaitu 1 per 1 plus R pangkat N. Nah, R-nya pakai yang mana? R-nya pakai yang return, yaitu cash of debt after tax 6%. Maka di sini PVF-nya 1 dibagi 1 plus 6%. Tahun pertama berarti pangkat 1. Ya, kita bisa copy ke bawah, pangkatnya kita ganti. Tahun kedua pangkat 2, tahun ketiga pangkat 3. Ini PVF-nya. Maka present value-nya adalah after tax cash outflow kita kali sama PVF. Oke, kita copy ke bawah. Maka total present value-nya adalah 132 juta untuk purchasing. Purchasing selesai. Kita cari yang leasing dulu. Leasing, uang sewanya inilah 40 juta per tahun per kendaraan, teman-teman. Berarti lease payment-nya yang harus dibayarkan adalah kalau 2 kendaraan, kan dia bilang 2 kendaraan ya butuhnya ya. Berarti 40 juta kita kali 2 setiap tahun. Setiap tahun. R after tax-nya adalah berapa? R after tax-nya tadi ya, cost of debt after tax, R-nya adalah 6%. Maintenance cost, siapa yang nanggung? Kita ya, akan tanggung oleh Nobata. Lease payment, sebagai lease. Adalah 5 juta. Oke, kita masuk ke table present value of leasing. Oke. Kita cari dulu after tax cash outflow-nya. Rumusnya adalah lease payment ditambah maintenance cost dikali 1 min tax-nya. Lease payment-nya 80 juta. Kita tambah sama maintenance cost-nya. Ya. Setelah itu kita kali sama 1 min 25 tadi ya tax-nya. Oke. 63.750. Sama kayak loan payment, lease payment itu pasti sama setiap tahun. Pembayarannya iyalah, bisa beda-beda gitu ya. Kan dia kayak pembayaran tetap gitu. Oke. PVIF-nya. PVIF-nya karena kita pakai angka yang sama, rumusnya sama aja sebenarnya sama ini. Kan present value ya, faktornya sama. Maka present value of cash outflow dari leasing tinggal kita kali ya. Oke, kita copy ke bawah. Totalnya adalah 170 juta. Oke, dapat kan? Masuk ke soal 2. Tentukan alternatif terbaik. Pilihnya purchasing atau leasing. Pilihan alternatif terbaik yang harus dipilih sama si Nobata adalah purchasing karena present value of cash outflow-nya lebih rendah. Atau biaya yang dihasilkan lebih rendah nih purchasing, cuma 132 juta dibanding leasing. Jadi, keputusan adalah mendingan purchase. Mungkin agak pusing teman-teman ya, tapi semoga teman-teman paham. Pertama, tentuin interest and principal-nya dari loan payment, terus itu after tax outflow dari purchasing, dan kita bandingin present value cash outflow-nya dari purchasing dan leasing. Kalau leasing mah perhitungannya gampang ya, paling purchasing-nya aja. Teman-teman boleh di-review lagi kira-kira gimana untuk leasing ini. Kalau ada yang bingung langsung ditanyakan ya. Thank you banget teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Semoga apa yang dibahas hari ini dapat dimengerti.
Kalau ada yang bingung lagi-lagi silakan tanya di Meet Now atau chat aku via WA. Thank you sebelumnya ya. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam teman-teman semuanya. Sehat-sehat semuanya ya. Bye-bye.